Nah guys, pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan sebuah kasus menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Di sini terdapat sebuah contoh kasus. Sebuah perusahaan makanan ringan XYZ akan menginvestasikan sisa usahanya dalam 1 tahun. Beberapa alternatif investasi telah akan diidentifikasi. Pemilihan alternatif terbaik ditujukan selain untuk keperluan investasi, juga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan ke depan. Di sini diketahui ada 5 kriteria alternatif dengan kode kriteria C1, C2, C3, C4, dan C5. C1 yaitu harga memiliki atribut cost. C2 nilai investasi 10 tahun ke depan dengan atribut benefit. C3 yaitu daya dukung terhadap produktivitas perusahaan dengan atribut benefit. C4 prioritas kebutuhan dengan atribut cost. Dan C5 ketersediaan atau kemudahan dengan atribut benefit. Setelah itu kita lihat juga diketahui ada 4 alternatif yang diberikan dengan kode alternatif A1, A2, A3, dan A4 dengan nama-nama sebagai berikut. A1 yaitu membeli mobil box untuk distribusi barang ke gudang. A2 membeli tanah untuk membangun gudang baru. A3 maintenance sarana informasi, dan A4 pengembangan produk baru. Di sini kita lihat data dari nilai-nilai alternatif dari setiap kriteria. Alternatif pertama memiliki kriteria C1 150 juta, C2 15%, C3 2, C4 2, dan C5 3. A2 memiliki kriteria C1 500 juta, C2 200%, C3 2, C4 3, dan C5 2. Pada A3 memiliki kriteria C1 200 juta, C2 10%, C3 3, C4 1, dan C5 3. Yang terakhir A4 memiliki kriteria C1 350 juta, C2 100%, C3 3, C4 1, dan C5 2. Setelah itu kita melihat bobot nilai pada setiap kriteria yang diberikan pengambil keputusan. C1 memiliki bobot 25% atau 0,25. C2 15% atau 0,15. C3 30% atau 0,3. C4 25% atau 0,25. Dan C5 5% atau 0,05. Nah, selanjutnya kita masuk pada langkah penyelesaian. Namun sebelum itu, perlu diketahui juga jika sebuah kriteria memiliki atribut benefit, maka rumus yang akan digunakan adalah RI sama dengan XI dibagi dengan XI max. Namun, apabila sebuah kriteria memiliki atribut cost, maka rumus yang akan digunakan yaitu RI sama dengan XI min dibagi dengan XI. Nah, setelah itu kita akan membuat matriks dari data yang ada.
Ini untuk C1. C2 C3 C4 dan C5. Nah, kita mulai dengan C1. Kita lihat, karena C1 beratribut cost, maka menggunakan rumus XI min dibagi dengan XI. Jadi XI min 150 bagi dengan XI di sini, karena XI min pada C1 150 juta, maka ada tulis 150 juta dibagi dengan XI di sini yaitu 150 juta. R2,1 sama dengan 150 juta dibagi dengan 500 juta adalah 0,3. R3,1 150 juta dibagi dengan 200 juta sama dengan 0,75. R4,1 150 juta dibagi dengan 350 juta. Hasilnya 0,43. C2 kita lihat, C2 beratribut benefit, maka menggunakan rumus XI dibagi dengan XI max. Jadi XI di sini 15 dibagi dengan XI max yaitu 200. Hasilnya 0,75. Untuk R2,2 200 dibagi 200 sama dengan 1. R3,2 10 dibagi 200 sama dengan 0,05. R4,2 100 dibagi 200 sama dengan 0,5. Kita masuk pada C3. C3 di sini beratribut benefit. Maka R1,3 2 bagi 3 sama dengan 0,7. R2,3 2 bagi 3 sama dengan 0,7. R3,3 3 dibagi 3 sama dengan 1. R4,3 3 dibagi 3 sama dengan 1. Berikutnya C5. C5 kita lihat, C4
C4 beratribut cost. Maka R1,4 1 per 2 0,5 R2,4 sama dengan 1/3 sama dengan 0,33. R3,4 sama dengan 1/1 sama dengan 1. R4,4 sama dengan 1/1 sama dengan 1. Dan terakhir C5. C5 beratribut benefit. Maka R1,5 3 bagi 3 sama dengan 1. R2,5 2 bahagi 3 sama dengan 0,7. R3,5 sama dengan 3 dibagi 3 sama dengan 1. R4,5 sama dengan 2/3 sama dengan 0,7. Setelah itu kita buat matriks dari hasil normalisasi. C1 yaitu 1 0,3 0,75 0,43. C2 0,75 1 0,05 dan 0,5. C3 0,7 0,7 1 1. C4 0,5 0,33 1 1 dan C5 1 0,7 1 0,7. Setelah kita melakukan normalisasi, kita akan mencari alternatif mana yang akan dipilih. Caranya A1 sama dengan nilai kriteria C1 yaitu 1 dikali dengan bobot C1 yaitu 0,25 ditambah dengan nilai kriteria 0,75 dikali dengan bobot C2 yaitu 0,15 ditambah dengan nilai C3 0,7 dikali dengan bobot 0,3 ditambah 0,5 dikali 0,25 ditambah 1 dikali 0,05 dan hasilnya 0,7475. A2 begitu juga, jadi 0,3 0,7475
hasilnya 0,5525. Untuk A3 0,75. Hasilnya 0,795. Dan yang terakhir A4 dengan hasil A4 0,7675. Nah, dari hasil ini didapatkan yang tertinggi yaitu A3 dengan nilai 0,795. Jadi alternatif yang dipilih yaitu A3. Jadi alternatif yang akan digunakan yaitu perusahaan akan melakukan maintenance sarana teknologi informasi. Jadi demikian penjelasan saya tentang menyelesaikan kasus menggunakan metode SAW. Terima kasih.